Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjing dulur sawala sadayana. Selamat pagi. Salam sehat, salam bahagia. Kami ucapkan pada dulur sawala di penjuru Nusantara. Berbahagia sekali di pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa ini, sobat sawala. Ya, bersama saya El Fauzi ya, di edisi perdana Suara Sawala. Bersama tamu kita yang sangat luar biasa, Ibu Dr. Tuti Herawati SMSI. Terima kasih Ibu atas kehadiran Ibu di Balai Pelatihan LK Kabupaten Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa dulur sawala ya. Silakan Ibu. Selamat pagi dulur sawala semuanya. Salam sehat dan semangat. Nah, terima kasih Ibu. Ini biasanya Kabupaten minggu begini selalu diguyur hujan ini Bu. Alhamdulillah berkah. Tapi berkat kedatangan Ibu dan tim dari Jakarta ini cerah ini Bu. Ya mudah-mudahan menambah keceriaan kita di dalam beraktivitas mengemban amanah kita selaku ASN di KLHK Ibu. Amin. Baik, sobat sawala semuanya, sebelum kita berbincang lebih jauh dengan beliau yang sangat menginspirasi kita semuanya, saya akan perkenalkan lebih dahulu biodata Dr. Tuti Herawati. Beliau adalah Dr. Tuti Herawati SMSI, tempat tanggal lahir Kabupaten Ciamis Bu ya. Kota Ciamis. Kota Ciamis 15 Desember tahun 73. Pangkat golongan saat ini adalah pembina utama muda 4C Bu ya. Sama dengan saya Ibu. Wah, kita sama nih. Sama ini Bu, cuma beda nasib aja. Ya. Pendidikan terakhir beliau adalah S3 Ilmu Pengetahuan Kehutanan IPB Bu ya, tahun 2011, dan jabatan beliau saat ini adalah Kepala Pusat Perencanaan Pengembangan SDM pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu. Sejak tahun berapa Ibu di Pusrendang? Alhamdulillah saya bergabung di Pusrendang sejak Januari 2022. Oh, udah baru setahun. Baru ya? 1 tahun. Oke, Bu. Mengawali obrolan di pagi hari ini Bu, mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit pengalaman Ibu sebelum di Pusrendang Bu. Nanti kita bandingkan setelah di Pusrendang seperti apa. Ya, silakan Ibu. Pertama kali saya menjadi ASN ya Pak ya, itu ditempatkan di Direktorat Jenderal RLTS waktu itu namanya, Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, tahun 98. Ya. Kemudian karena saya berminat untuk menjadi fungsional peneliti waktu itu, akhirnya saya dipindahkan ke Litbang dan menjadi peneliti selama kurang lebih 15 tahun. 5 tahun diantaranya saya pernah diperbantukan sebagai secondary scientist di CIFOR, Lembaga Penelitian Kehutanan Internasional. Dan setelah selesai tugas perbantuan, kembali dan mengabdi di Litbang, kemudian masuk ke struktural di Direktorat Jenderal PSKL sebagai Kasubdit HKM. Kemudian di tahun 2020 mengawal Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung. Kemudian direktorat itu bergabung, merger dengan KPHP. Saya kemudian ditempatkan di BPSDM. Luar biasa pengalaman beliau ini. Jadi nggak salah kita hadirkan di edisi perdana Suara Sawala ini, sobat sawala semuanya. Ya, beliau kenyang pengalaman di berbagai salon satu di Kabupaten LHK ya. Luar biasa, dan ini membuktikan bahwasanya talenta pool atau manajemen talenta sudah diterapkan di Kementerian KLHK Ibu ya. Insya Allah menuju ke situ. Oke, selanjutnya sejak tahun 2022 Bu ya di Pusrendang. Kira-kira selama 1 tahun apa yang sudah Ibu pengalaman yang diperoleh di Pusrendang Ibu? Luar biasa Pak. Kata pertama yang saya harus ucapkan sebagai refleksi 1 tahun saya di Pusrendang, karena pekerjaan selama sebelumnya itu lebih fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas bidang teknis. Kemudian di Pusrendang saya dihadapkan pada tugas untuk mengawal sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia itu menjadi sebuah kunci penting
dalam kinerja organisasi. Ya. Kalau saya ingin menggambarkan ada yang namanya five capital ya Pak ya, kalau kita sedang membahas tentang bagaimana sebuah pembangunan berkelanjutan ini harus dikawal. Unsur five capital itu yang pertama adalah natural capital. Kita yang memang posisinya di kehutanan, itu jelas sekali natural kapital kita adalah sumber daya hutan, sumber daya alam. Nah, kemudian kapital yang berikutnya kita punya physical capital. Physical capital misalnya di sini, di balai pelatihan, kita punya aset, infrastruktur, sarana, prasarana. Kemudian kita didukung juga dengan financial capital, sumber daya anggaran, keuangan. Kemudian kita punya yang namanya social capital. Social capital itu artinya bagaimana tata hubungan antar pihak, balai pelatihan dengan Pusrendang, dengan pusat-pusat yang lain di BPSDM, kemudian BPSDM dengan eselon 1 lain, juga Kementerian LHK dengan kementerian lain. Intinya stakeholder. Dan yang penting itu adalah human capital. Human capital. Iya. Human capital itu menjadi motornya. Yang 4 itu tidak akan bergulir dengan baik kalau human capitalnya ini tidak kuat. Itu menjadi tugas kita semua. Kita di Pusrendang, Bapak di Balai Pelatihan. Jadi luar biasa sekali Pak tugas kita. Baik, Bu. Iya. Ini kalau kita kaitkan dengan grand design dari program prioritas pemerintahan kita, Bapak Jokowi di tahun 2019-2024 Ibu. Yang pertama kan pembangunan SDM Bu ya. Nomor 1 dalam nawacita. Pertama adalah nawacita terkait dengan bagaimana SDM yang dinamis, SDM yang terampil, dan SDM yang menguasai tech gitu Bu ya. Nah kira-kira ini saya ingin minta penjelasan dari Ibu terkait dengan apa yang sudah dan akan dilakukan oleh Pusrendang kaitannya dengan mendukung grand design nawacita tadi, sekaligus juga kontribusi kita dalam pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara melalui pengembangan SDM ini. Baik. Karena Pusrendang ini menjadi salah satu unit kerja di BPSDM, tusi kami sesuai dengan peraturan Ibu Menteri tahun 2021. Pusrendang itu mengawal mulai dari perumusan kebijakan bidang perencanaan pengembangan SDM, baik untuk aparatur maupun non-aparatur. Nah itu secara praktisnya Pusrendang melakukan fungsi-fungsi pelayanan, mulai dari memfasilitasi uji kompetensi bagi para pejabat fungsional. Kemudian kita juga dimandati untuk melakukan kegiatan pemetaan kompetensi. Jadi tidak hanya yang mau naik jabatan saja, tapi seluruh SDM kita itu dipetakan kompetensinya. Baik, ini menarik terkait dengan pemetaan kompetensi ini. Dulur sawala semuanya ini. Kita ingin tahu Bu, sebenarnya peta kompetensinya ini. Peta kompetensi SDM aparatur maupun non aparatur di KLHK. Seperti apa ini peta kompetensinya ini? Menarik. Gimana Bu? Baik, untuk menghasilkan sebuah peta kompetensi tentunya ada instrumen yang harus kita gunakan. Instrumen itu bisa melalui yang namanya proses assessment center. Kemudian di tahun tadi karena SOTK kita secara tegas menjelaskan bahwa tugas fungsi Pusrendang itu untuk pemetaan kompetensi dan uji kompetensi. Jadi kita baru mengawali proses itu dalam periode 2021-2022 dan tahun ini 2023. Itu artinya kita baru di tahap inisial awal membangun instrumen pemetaan kompetensi, kemudian menerapkannya untuk seluruh ASN maupun non-ASN. Khusus untuk ASN,
Dulu kita masih berfokus ke pejabat fungsional. Ya. Nah sekarang untuk semuanya, tidak hanya fungsional tapi seluruhnya. Ya. Kami sudah melakukan di tahun 2022 target pemetaan kompetensinya untuk lingkup kita sendiri di BPSDM, kemudian eselon 1 Pedas RH, dan ada sebagian kecil di eselon 1 KSDAE. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana hasilnya ya? Kompetensi SMA kita saat ini seperti apa ya? Luar biasa Pak. Ya. Kita menggunakan yang namanya standar kompetensi sebagaimana diatur di dalam Permen Pan Ya. RB. Kalau untuk ASN itu ada yang namanya kompetensi manajerial, sosiokultural, kemudian ada kompetensi teknis. Teknisnya. Terus dibagi ada level 1, 2 sampai 5 ya Pak ya. Yang menarik Pak, untuk level yang semakin tinggi itu gap kompetensinya ternyata semakin agak jauh dengan standar. Oke. Tapi kalau untuk yang level 1, 2 itu alhamdulillah ya sudah memadai sesuai dengan standar. Tapi semakin tinggi itu gapnya juga agak semakin lebar. Itu artinya apa Pak? Semakin tinggi posisi seorang ASN, tuntutan kompetensinya semakin tinggi. Betul. Artinya kita semua memang harus dituntut Ya. semakin kompeten terus gitu. Itu secara singkat hasilnya tuh Pak. Terima kasih Ibu. Gambaran sobat Sawala semuanya. Dulu Sawala ini gambaran peta kompetensi yang ada di aparatur di KLHK seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu kita. Ya. Jadi pada level yang paling tinggi justru malah gapnya semakin kelihatan nih Bu ya. Betul, semakin ya. kelihatan karena betul-betul memang eranya sekarang adalah era kompetensi Bu ya. Betul. Sehingga- Khususnya ini saya perjelas, kami baru memetakan hingga level 3. Oh, level 3, Iya, oke. kalau level 4 dan 5 kami Ya. belum Jadi melakukan. mungkin ke depan nanti akan semua level Bu ya Insya bisa Allah. dipetakan untuk Betul. kompetensinya. Ya. Baik, luar biasa ini merupakan sumbangsih yang sangat luar biasa ini Bu bagi pembangunan aparatur di Kementerian KLHK. Baik Ibu, kira-kira ini tantangan terbesar ini Bu yang dihadapi oleh Ibu selaku Kapus Renbang ini terkait dengan amanah Permen LHK P15 tahun 2021 Bu ya. Di pasal 586 itu disebutkan bahwasanya Pusrenbang ini mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan pengembangan aparatur dan non aparatur LHK Bu ya. Ya. Ini tantangan terbesarnya apa Bu ini untuk mewujudkan amanah di Permen LHK yang P15 tadi Bu? Menarik pertanyaannya ini Pak. Ya. Luar biasa Pak. Tantangan untuk kita bisa secara tuntas ya, menunaikan amanah itu. Satu misalnya untuk kapasitas SDM di Pusrenbang sendiri itu juga masih menjadi tantangan untuk terus ditingkatkan. Yang kedua, sarana penunjang, infrastruktur, mulai dari kelengkapan instrumen uji, kemudian fasilitas pendukung untuk melakukan kegiatan pengujian dan pemetaan kompetensi, itu juga kita masih menghadapi tantangan yang luar biasa. Tapi di bawah pimpinan Ibu, saya yakin tantangan itu bisa diatasi nih Bu. Amin, ke depannya, Bu. insyaallah. Dengan tim Nah, kerja dengan tim yang kuat. solid di Pusrenbang ini, Betul. saya pikir teman-teman Pusrenbang sangat luar biasa ini. Saya Betul. banyak kenal dengan teman-teman Pusrenbang ini. Alhamdulillah. Apalagi kalau kita lihat Pusrenbang kan sebagai salah satu lembaga think tank Bu ya, Betul. yang membentuk terkait dengan bagaimana pengembangan kompetensi SDM aparatur di KLHK. Iya. Ibu, yang berikutnya Bu, ini menarik sekali. Kemarin saya ikuti paparan Ibu di aula ini Bu, sempat ikuti ini terkait dengan core value Bu. Core value ASN berakhlak, ya. orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Dan employer brandingnya Bu, ya. Bangga melayani bangsa ini Bu. Betul. Ini kan merupakan transformasi budaya kerja Bu ya, dan merupakan salah satu bagian dari akselerasi
pembangunan SDM dalam rangka reformasi birokrasi. Betul. Nah, menurut pandangan Ibu ini, bagaimana sebenarnya profil ASN KLHK yang ideal, Ibu, ya, untuk mendukung pelaksanaan budaya kerja yang dicanangkan oleh Pak Presiden ini, Bu? Gimana kira-kira, Bu? Core value itu menjadi mantra ya, buat mantra kita, ya. bahwa kita sebagai ASN, Ya. khususnya di KLHK, kita harus menjadi pribadi yang berakhlak. Berakhlak dalam arti yang sebenarnya, sebagaimana yang biasa kita maknai. Banyak sekali unsur-unsur kebaikan di situ, maupun berakhlak dalam makna yang dimaksud di dalam apa itu tadi core value-nya ASN, ya, mulai dari berorientasi pelayanan hingga berakhlak yang kolaboratif tadi, ya. Artinya bahwa dengan kita memiliki core value itu, kita selalu diingatkan bahwa sehari-hari kita itu tidak boleh keluar dari jalur itu. Dan saya pikir banyak sekali SDM-nya KLHK yang sangat kompeten dan memadai ya dalam hal berakhlaknya itu, tetapi tidak berarti bahwa itu sudah cukup, namun terus harus ditingkatkan, karena tentu yang namanya perbaikan harus selalu ditingkatkan terus. Terima kasih, Bu. Jadi dulur sawala semuanya, dimanapun berada di penjuru tanah air, ya. Jadi bagaimana kita bisa mengimplementasikan tadi, Ibu, ya, core value berakhlak dan embedding bangga melayani bangsa dalam kerja-kerja profesional kita, Bu, ya, di bidang kita masing-masing ini, ya, di eselon 1, sisma eselon 1 di Kementerian KLHK. Ya, begitu. Baik, Bu, ini ada informasi menarik ini, Bu, yang saya dapat baru saja ini. Ternyata Assessment Center KLHK yang digawangi oleh Pusrenbang, Bu, ya, sudah mendapatkan akreditasi B nih, di bersawara semuanya, ya. Jadi sangat luar biasa. Kami ucapkan selamat ini, Bu, kepada Assessment Center Pusrenbang yang sudah resmi dari BKN ini. Nah, ini kan kaitannya dengan talenta pool nanti, Bu, ya. Dengan talenta pool, dengan manajemen talenta itu, dengan manajemen talenta, dan saya yakin infrastruktur terkait dengan penyelenggaraan manajemen talenta sudah dikembangkan, Bu, ya, terkait dengan misalnya peta jabatan, metode asesmen, uji kompetensi, ya, dan program-program pengembangan talenta yang berbasis pada SDM itu, Bu, ya. Nah, kedepannya nanti gimana nih, Bu, terkait dengan assessment center yang sudah dapat pengakuan dari BKN ini, Bu? Alhamdulillah, ya. Ini kami sangat bersyukur sekali. Kebetulan baru hari kemarin kita diundang oleh BKN untuk menerima sertifikat pengakuan kelayakan bahwa assessment center KLHK itu sudah dinilai oleh BKN layak untuk menyelenggarakan assessment center sesuai dengan standar. Kategorinya B, alhamdulillah. Nanti kita ke depan 3 tahun lagi terus mengimprove diri untuk bisa memperbaiki hingga ke akreditasi A. Nah, ini adalah salah satu terobosan yang ingin kita bangun sama-sama, Pak. Maksudnya supaya tadi infrastruktur untuk pemetaan kompetensi, uji kompetensi itu semakin lengkap dan kita terstandar, gitu, Pak. Kemudian mohon maaf tadi arahnya kalau boleh diulang pertanyaannya, Pak. Ya, dari tanya dengan manajemen talenta. Manajemen talenta, betul. Baik, manajemen talenta itu dihasilkan dari sebuah proses penilaian atau pemetaan terhadap masing-masing individu yang memang memiliki potensi untuk berkarir lebih tinggi di jenjang yang lebih tinggi, sehingga organisasi itu akan dengan mudah mengidentifikasi kader-kader ASN yang memiliki potensi dan kompetensi memadai untuk bisa dinaikkan ke jenjang yang lebih tinggi.
Selain itu juga bagi mereka yang sudah teridentifikasi potensi dan kompetensinya masih perlu pengembangan, itu menjadi strategi bagaimana orang-orang tersebut dikembangkan kompetensinya. Baik. Jadi dulu sawala semuanya ya, jadi terbuka peluang yang sangat luar biasa Bu ya, bagi dulu sawala di seluruh penjuru tanah air di Kabupaten KLHK untuk bisa meraih prestasi yang lebih tinggi ya. Betul. Karena manajemen talenta betul-betul kan sudah diterapkan di Kabupaten KLHK. Jadi Insya Allah. tunjukkanlah kinerja yang terbaik di posisi masing-masing ya. Betul. Sehingga suatu saat insya Allah ya, ketika kita menunjukkan performa dan kerja yang terbaik, insya Allah bisa melakukan lompatan-lompatan terkait dengan pengembangan karir jabatan di Kementerian KLHK. Baik Ibu, ini selanjutnya terkait dengan peran balai nih Bu, balai pelatihan KLHK khususnya Kadipaten. Ini kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Ibu ya, ASN terkait dengan hak pengembangan kompetensi pegawai, kemudian PP 11 Tahun 2017 dan PP 17 Tahun 2020 terkait dengan manajemen ASN dan corporate university ini, dan PP Nomor 49 Tahun 2018 terkait dengan pengembangan kompetensi P3K ini ya. Ini mungkin pandangan Ibu dari sisi di luar balai pelatihan Ibu. Ini apa yang harus dilakukan oleh teman-teman di balai Bu dalam rangka mengemban amanah undang-undang tadi. Iya. Balai pelatihan ini sebagai sebuah UPT-nya BPSDM ya Pak ya. Tentu mandatnya adalah mengembangkan kompetensi ASN itu. Apa yang harus dilakukan? Tentu kita mulai dengan menganalisis situasi seperti apa kondisi KLHK secara keseluruhan, kemudian kita juga menilai sebenarnya tingkat kerentanan kita tuh di mana, dan mengidentifikasi apa yang bisa kita rumuskan untuk mengantisipasi kerentanan tersebut. SDM menjadi pintu masuk untuk menanggulangi kerentanan-kerentanan yang kita hadapi. Kerentanan apa sih yang dimaksud supaya jelas? Bahwa sumber daya hutan kita saat ini terancam dengan deforestasi, illegal logging, illegal mining segala macam, kemudian perubahan iklim. Nah tentu itu masalah-masalah yang harus kita hadapi. SDM harus tangguh, dan balai ini mengambil peran yang sangat strategis ya untuk melakukan kegiatan pengembangan kompetensi tersebut. Kami dari Pusrembang dengan pemetaan kompetensi sudah menyediakan profiling kompetensinya, kemudian itu bisa ditangkap oleh teman-teman di balai bahwa kondisi profil SDM kita seperti demikian. Kemudian kita sama-sama apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Jadi nanti ada kerjasama sinergis ya, kolaboratif antar berbagai elemen, Pusrembang, balai pelatihan KLHK, pelatihan unit pelaksana teknisnya Bu ya, bagaimana memanfaatkan kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Pusrembang. Terus kaitannya dengan ini lagi Bu, uji kompetensi ini. Uji kompetensi, balai pelatihan Kadipaten kan punya hutan diklat, ya, hutan diklat yang bisa kita gunakan sebagai sarana untuk mendukung pelaksanaan pelatihan dan juga untuk mendukung uji kompetensi, gitu ya. Dan kebetulan juga balai pelatihan Kadipaten sudah tunjuk sebagai tempat uji kompetensi. Nah, ke depannya nanti gimana Ibu? Pemanfaatan secara optimal keberadaan hutan diklat dan TUK yang ada di Kadipaten ini. Baik, benar bahwa TUK atau tempat uji kompetensi ini adalah fasilitas yang memang perlu ada, sehingga uji-uji kompetensi ini bisa kita lakukan secara terdistribusi di berbagai wilayah. Jadi tidak harus selalu ke kantor pusat Manggal atau Jakarta gitu, tetapi balai-balai pelatihan ini menjadi tempat
yang dapat kita manfaatkan supaya uji kompetensi di wilayah itu bisa dilakukan di balai. Ke depan kita masih banyak sekali tantangan yang harus kita benahi. Teman-teman asesor juga di balai-balai ini harus selalu kita bina, kita komunikasi secara intensif. Pemanfaatan sarana yang sudah ada di PUK saat ini itu dioptimalkan, kemudian kapasitas asesornya juga kita improve dari sisi pemahaman tentang instrumen, uji dan seterusnya. Oke. Saya kira banyak tantangannya. Terima kasih. Kebetulan besok tanggal 13-14 itu ya, akan diadakan kayak semacam RCC gitu. Oh betul. Pengalaman asesor ya. Iya, penyegaran ya Pak. Penyegaran, Iya, karena asesor ini kan setiap 3 tahun kan harus kebetulan improve. saya sama ikut nanti Bu. Alhamdulillah. Oke, baik. Dulur Sawala saudara semuanya, ya obrolan kita sangat menarik sekali di pagi hari ini ya, di luar biasa informasi masih terkait dengan perencanaan dan pengembangan SDM aparatur di kementerian kita ini, KLHK ini. Jadi intinya ya apa yang disampaikan oleh ibu kita Dr. Putri Herawati ya, berkinerjalah yang terbaik, tingkatkan terus kompetensinya ya, sehingga bisa merencanakan pengembangan karir individu masing-masing itu Bu ya. Betul. Di Kementerian KLHK. Iya. Baik, nggak terasa ini waktu sudah cukup lama gitu, 2,5 jam lebih ini Bu. Terima kasih atas kehadirannya ini. Sebelum ya, mungkin ada closing statement dulu Ibu dari obrolan kita di pagi hari ini Bu, apa yang bisa menjadi apa ya paduan bagi teman-teman di seluruh penjuru Nusantara yang sekarang sedang mengabdikan diri di Kementerian KLHK. Baik. Silakan Ibu. Khususnya untuk balai pelatihan Balai barangkali pelatihan ya. boleh ya, Oke. teman-teman semuanya yang sekarang sedang berada di seluruh yang ada di Indonesia. Silakan Ibu. Ada satu nasihat ya dari seorang guru besar zaman lampau. Ya. Kita khusus untuk teman-teman balai pelatihan nih, Ya, Ibu. jangan jadi batu asahan. Oke. Artinya apa? Batu asahan itu digunakan orang untuk menajamkan pisau ataupun golok misalnya ya. Tetapi apa yang terjadi dengan batu asahan itu sendiri, dia tidak pernah tajam. Dia sendiri Dia sendiri tidak pernah tajam, tidak mampu melakukan fungsi seperti pisau, memotong apa segala macam. Artinya apa? Nah, kita selaku yang dimandati mengelola kompetensi SDM, khususnya di KLHK ini, kita jangan hanya menyediakan fasilitas itu untuk orang lain, sampai lupa kepada dirinya sendiri. Jadi kita sendiri ini harus mengasah diri juga gitu. Jadi jangan hanya meningkatkan kompetensi orang lain tuh ya, tapi jangan lupa kompetensi diri kita. diri sendiri juga terus kita tingkatkan. Makanya Baik. jangan pernah mau jadi batu asahan saja. Oke, teman-teman di seluruh balai pelatihan jangan mau jadi batu asahan. Itu ya, luar biasa ini pagi hari ini menginspirasi sekali kita semuanya ini, sobat Sawala dan Dulur Sawala semuanya. Baik Ibu, ini ada apa? Oke, ya. Ada quote yang menarik hari ini nih, mungkin ini ya bisa saya sampaikan ini ya. Hidup yang baik adalah hidup yang diinspirasi oleh cinta ya, dan dipandu oleh ilmu pengetahuan ya. Luar biasa. Terima kasih Ibu kita, Dr. Putri Herawati, yang sudah memberikan informasi yang sangat menarik dan luar biasa terkait dengan pengembangan perencanaan pengembangan SDM. Sudah berkenan hadir di edisi perdana kita ini Bu, sekaligus launching. Luar biasa. Launching Suara Sawala kita ini. Ya, moga-moga nanti kita akan terus melakukan kerja-kerja kreatif Bu terkait dengan Suara Sawala ya. Iya. Ini salah satu bukti sertifikat Ini sertifikat Assessment Center ini yang diperoleh oleh Assessment Center Kementerian KLHK yang berada di Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM yang mendapatkan akreditasi B dari BKN Bu ya. Betul. BKN. Kita doakan mungkin tahun depan bisa jadi A Bu ya. Insya Allah. Jika betul-betul ya manajemen talenta itu akan betul-betul bisa up
teraplikasi secara sempurna di Kementerian KLHK, Bu ya. Betul, insya Allah. Baik, terima kasih Ibu yang sangat luar biasa udah hadir bersama kita di pagi hari ini. Sama-sama, Bapak. Dulu sahabat semuanya, terima kasih atas atensinya. Jangan lupa ya, ikuti terus media sosial kami di IG, di YouTube, ya, channel YouTube dan di media sosial yang lain, Facebook ya. Silakan update informasi terkini terkait dengan kegiatan di Balai Pelatihan LHK Kadipaten. Ibu, terima kasih atas sekian Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya di pagi hari ini. Sama-sama. Sukses Terima buat kasih Ibu banyak. semuanya ke depan, Amin. semakin Juga karirnya buat semakin teman-teman. meningkat Ibu. Amin. Teman-teman semua juga. Terima Insya kasih Allah. sama-sama, Ya. sukses buat kita semuanya. Sampai ketemu di edisi berikutnya ya. Salam, selamat pagi, salam rimbawan, salam kompeten untuk kita semuanya. Terima kasih Keren. Ibu. Ya. Terima kasih Terima Pak. kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.